Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan ngaji demokrasi sesi keempat dengan tema teknis penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali rangkaian kegiatan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama terlebih dahulu mendengarkan sambutan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta, Bapak Andi Kartala SPD MH. Untuk itu, kepada yang kami hormati Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta, Bapak Andi Kartala, waktu kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Rifki. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sahabat-sahabat saya, Ibu Siti Nurhayati, Kodim AP2H, Mas Jantan Putra Bangsa, Kodim PPPS, kemudian juga ada Mas Fajar Masito Saleh, Kasek Bawaslu Kota Jakarta. Yang saya hormati dan saya banggakan kawan-kawan, sahabat-sahabat, teman-teman peserta ngaji demokrasi yang sudah bergabung pada Zoom siang hari ini. Dan tidak lupa yang saya banggakan teman-teman di jajaran kesekretariatan, ada Mbak Kasubag dan juga teman-teman staf yang sudah memfasilitasi agenda pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Uh, Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu dalam agenda ngaji demokrasi eh, seri keempat ya, yang mana di minggu-minggu kemarin kita juga sudah melaksanakan dengan lancar dan juga cukup antusias dari peserta yang juga banyak bertanya, kemudian sehingga forum diskusinya ini juga jadi lebih hidup. Bapak Ibu yang saya hormati, eh, bagi kita bicara demokrasi bukan sekedar bicara eh, prosedur 5 tahunan untuk kemudian memilih pemimpin atau memilih wakil rakyat. Namun demokrasi adalah ruang bagi kita semua, bagi rakyat Indonesia untuk kemudian memastikan bahwa kekuasaan berjalan eh, secara adil dan berpihak pada kepentingan publik, tentunya melalui kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh eh, pemerintah dalam rangka tentunya mensejahterakan rakyat Indonesia. Dan ini harus kita kawal bersama-sama karena ini bagian dari yang namanya demokrasi. Uh, untuk itu karena di setiap pemilu maupun pemilu kada itu selalu banyak kepentingan, uh, di mana tentunya kepentingan itu untuk sebuah kemenangan, untuk sebuah meraih kekuasaan. Nah, tentunya banyak persoalan administrasi maupun kemudian persoalan hukum dalam proses di setiap tahapan. Nah, tema hari ini kita eh, akan diskusi terkait teknis penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu. Ini bicaranya berarti nanti terkait hal-hal teknis ya, yang kemudian menjadi sangat penting karena kemudian disitulah kemudian identitas demokrasi kita diuji dan pengawasan kita sebagai pengawas pemilu juga tentunya nanti diuji terkait mungkin netralitasnya, kemudian terkait kecermatan kita dalam melakukan penanganan pelanggaran apakah kemudian sudah sesuai prosedur atau belum. Ini yang kemudian harus kita pelajari, harus harus kita cermati. Penegakan aturan pemilu ini harus kemudian mampu memastikan bahwa proses politik itu tidak dikuasai oleh praktek-praktek yang mencederai proses demokratisasi. Misalnya ada penyalahgunaan kekuasaan, kemudian juga ada manipulasi data, ataupun kemudian yang hari ini menjadi momok kita bersama yang namanya politik transaksional, kemudian money politik. Inilah yang kemudian harus kita lebih
pelajari lebih detail lagi. Seperti apa mereka melakukan itu di lapangan. Kalau bicara kemarin pemilu 2024, pilkada juga yang ada di kota Jakarta kemarin, seolah nyaris tidak ada yang namanya praktek-praktek apa namanya pelanggaran pemilu yang dilakukan. Mana politik juga sebenarnya tidak ada. Tapi walaupun itu sebenarnya ada. Dan kita memang kesulitan menemukan itu. Nah, apakah nanti itu memang terkendala di regulasinya atau kemudian kapasitas kita dalam pengawasan atau mungkin juga terbatasnya SDM. Namun ketika beberapa permasalahan tadi yang saya sampaikan, misalnya terbatas SDM, tapi kalau kemudian memang kita menemukan sebuah kasus, nah kita juga harus lebih detail untuk kemudian mengkaji, jangan sampai kita salah, justru nanti menjadi blunder atau bumerang ke kita, yang justru kita nanti akan digugat, gitu kan. Nah, melalui forum ngaji demokrasi ini kita berharap ya dapat memperkuat pemahaman bersama bahwa penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa itu bukan sekedar mekanisme hukum, tetapi ini bagian dari ikhtiar kolektif kita bersama untuk kemudian menjaga demokrasi agar tetap berpijak pada nilai keadilan dan kesetaraan dan kedaulatan rakyat. Demikian yang saya sampaikan. Jadi sebelum eh, acara ini kita lanjutkan, saya akan membuka acara kegiatan Forum Ngaji Demokrasi seri keempat dengan tema teknis penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Resmi saya buka. Terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir, Pak Jatan Putra Bangsa dan seluruh peserta yang hadir. Semoga forum ini menjadi ruang belajar bersama untuk kemudian bersama-sama merawat demokrasi yang lebih berintegritas. Akhirul salam, wallahul muwaffiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembalikan ke Mas Rifki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Andi Kartala atas sambutan sekaligus pembukaan kegiatan pada siang hari ini. Selanjutnya, hadirin yang kami hormati, sebelum kita memasuki sesi pemaparan materi dan diskusi, kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu seluruh peserta untuk mengisi pretest yang kami sediakan. Pretest ini mohon dapat diisi terlebih dahulu sebagai pengantar sebelum kita mengikuti materi ngaji demokrasi pada siang hari ini. Kami akan memberikan waktu kurang lebih 10 menit kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi pretest tersebut. Link pretestnya sudah kami sediakan di kolom komentar, dan kami persilahkan kepada seluruh peserta untuk mulai mengisi, dan kami akan tunggu selama 10 menit sebelum kegiatan kami lanjutkan. Terima kasih atas perhatiannya. Dipandu diantarkan ke pos apa pretesnya, Mas?
Untuk yang baru bergabung, bisa mengisi post-test yang telah kami, pretest yang telah kami sediakan di kolom komentar. Diberi waktu berapa menit biar apa? Biar jelas nanti kita mulainya jam berapa gitu. Untuk pengisian pretest akan kami batasi waktunya 7 menit lagi dan akan kita lanjutkan ke sesi berikutnya, ke sesi diskusi setelah 7 menit. Baik, untuk sesi pretestnya, izin mengingatkan 3 menit lagi ya.
Baik, hadirin yang kami hormati, karena 10 menit telah berlalu, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah mengisi pretest yang kami sediakan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki sesi inti, yaitu penyampaian materi menguji demokrasi dengan tema teknis penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu. Materi akan disampaikan oleh Bapak Jantan Putra Bangsa Esfil MA selaku narasumber, dan agar sesi ini dapat berlangsung secara terarah, sistematis, dan interaktif, maka sesi ini akan dipandu oleh Ibu Melinda Adaini SIP MIP selaku moderator. Untuk itu, kepada yang kami hormati, Ibu Melinda, waktu kami persilahkan untuk memandu jalannya sesi materi dan diskusi. Baik, terima kasih Saudara Rizky Fatur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu pimpinan, jajaran Sekretariat Bawaslu Kota Jakarta, serta peserta ngaji demokrasi sesi 4 yang semoga senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siang ini Jumat 6 Maret 2026 kita akan bersama-sama melaksanakan kegiatan diskusi yang mengangkat tema teknis penanganan pelanggaran pemilu dan pemilihan. Sebagaimana telah disampaikan oleh pembawa acara, narasumber kita kali ini adalah Bapak Jantan Putra Bangsa Esfil MA, Koordif Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Yogyakarta. Tema kita pada hari ini sangat penting dan strategis karena dalam setiap tahapan pemilu, potensi pelanggaran selalu ada. Oleh karena itu, pemahaman teknis yang komprehensif menjadi kunci agar setiap proses penanganan berjalan sesuai dengan asas profesionalitas, kepastian hukum, dan keadilan sebagaimana mandat peraturan perundang-undangan serta pedoman dari Badan Pengawas Pemilihan Umum. Hadirin yang kami hormati, agar diskusi kita berjalan lebih efektif dan partisipatif, izinkan saya menyampaikan mekanisme ngaji demokrasi pada hari ini. Mekanisme ngaji demokrasi hari ini akan dilaksanakan dalam dua format, nggih, Bapak Ibu. Untuk sesi pertama yaitu ada sesi ruang utama dan sesi kedua ada sesi classroom. Jadi nanti di ruang utama sesi pertama seluruh peserta akan mengikuti pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber selama 30 menit. Setelah pemaparan, akan ada sesi kedua yaitu sesi classroom. Sesi ini peserta akan dibagi ke dalam 3 kelas dengan fokus pembahasan studi kasus di masing-masing kelas. Sesi ini akan berjalan selama 20 menit. Untuk classroom pertama akan diampu oleh Bapak Andi Kartala dengan fasilitator Saudara Jupriadi Saputra. Untuk classroom kedua akan diampu oleh Bapak Jantan Putra Bangsa dan difasilitatori oleh Saudara Katerina Putri, dan classroom ketiga akan diampu oleh Ibu Siti Nurhayati dengan fasilitator Saudara Rifki. Di masing-masing kelas, peserta diharapkan aktif berdiskusi, membedah studi kasus, dan serta merumuskan tantangan serta solusi yang aplikatif. Setelah sesi diskusi kelompok selesai, seluruh peserta akan kembali ke ruang utama untuk mendengarkan presentasi dari masing-masing perwakilan kelompok. Satu kelompok akan disediakan waktu 10 menit presentasi, jadi total 30 menit. Baik, tanpa berlama-lama, kita masuki acara sesi pertama yaitu mohon maaf, acara sesi pertama yaitu pemaparan materi dari narasumber. Kepada Bapak Jantan Putra Bangsa, Esfil MA, dipersilakan. Terima kasih, Mbak Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Eh, Selamat siang, yang saya hormati Ketua Bawaslu Kota Pak Adi, juga yang saya hormati Bu Siti Nurhayati selaku Koordinator Divisi AP2H. Suaranya Dan kecil, ada- Mas. Oke, cek, cek. Sudah ya? Nah, Telepon, Pak. untuk seluruh teman-teman, juga Mas Kasek, dan juga jajaran Bawaslu Kota, saya ucapkan selamat siang. Semoga dalam keadaan sehat semua. Nanti kita akan membahas terkait dengan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Namun, saya informasikan bahwa nanti di dalam studi kasus yang kita akan kaji itu kita memang hanya melakukan studi kasus penanganan pelanggaran, tidak ada penyelesaian sengketa.
Sebab penyelesaian sengketa itu prosesnya bukan laporan dan temuan, tetapi harus ada permohonan sengketa sehingga cukup agak rumit untuk apa, dilakukan studi kasus. Tetapi sebagai pengetahuan nanti akan saya sampaikan sedikit terkait dengan penyelesaian sengketa. Nah, minta tolong dibantu untuk share screen terkait dengan penanganan pelanggaran dulu. Ini saya menggabungkan mekanisme penanganan pelanggaran pemilu dan pemilihan. Nanti kita abaikan beberapa eh, penamaan formulir, tetapi yang terpenting teman-teman sekalian mampu memahami dengan baik proses penanganan pelanggaran yang bisa dilakukan oleh Bawaslu Kota Yogyakarta, sehingga ke depan teman-teman bisa turut serta dalam apa namanya pengawasan partisipatif, bagaimana cara laporan yang tepat sehingga kasusnya tidak berhenti di laporan saja, tetapi bisa berlanjut hingga ditangani oleh Bawaslu. Lanjut. Nah, jenis pelanggaran itu kita sederhanakan itu ada 3. Kenapa saya sederhanakan? Karena sebenarnya ada jenis pelanggaran lain, yaitu pelanggaran hukum lain. Itu artinya tidak atau bukan merupakan pelanggaran pemilu maupun pemilihan. Tetapi yang bisa kita kerjakan atau dikerjakan oleh pengawas pemilu itu ada 3. Yang pertama adalah pelanggaran kode etik penyelenggara. Nah, pelanggaran kode etik ini mencakup terkait dengan pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik itu KPU beserta jajaran di bawahnya, Bawaslu juga beserta jajaran di bawahnya, itu bisa di apa namanya melakukan pelanggaran kode etik dan diadili atau diputuskan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Tetapi jika itu jajaran di bawah Bawaslu atau di bawah KPU bisa kalau di bawah KPU bisa diselesaikan oleh KPU, demikian juga di Bawaslu. Tetapi untuk komisioner Bawaslu maupun KPU itu melalui DKPP, sehingga dalam konteks pelanggaran kode etik Bawaslu belum sepenuhnya memiliki kewenangan penuh. Artinya masih ada institusi lain yang terlibat dalam memutus pelanggaran kode etik. Kemudian yang kedua adalah pelanggaran administrasi. Nah, di sini sebenarnya ruh atau kekuatan Bawaslu itu berada di pelanggaran administrasi karena ini 100% kewenangan penuh oleh Bawaslu. Nah, pelanggaran administrasi ini adalah pelanggaran terhadap mekanisme tata cara dan prosedur pemilu maupun pemilihan. Nah, ini pelanggaran ini mampu diputuskan atau diadili dan diputuskan oleh Bawaslu maupun Panwascam, itu sepenuhnya 100% bisa kita putuskan sendiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah pelanggaran pidana pemilu atau pidana pemilihan. Nah, di konteks pelanggaran pidana pemilu maupun pemilihan, kita bekerja bersama Sentra Gakumdu atau Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang terdiri dari 3 institusi, yaitu Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian. Nah, di sini kita tidak memiliki kewenangan penuh, artinya kita memiliki suara yang sama di 3 institusi sehingga seringkali eh, proses penanganan pelanggaran pidana itu seringkali macet di dalam pembahasan pertama maupun pembahasan kedua. Kemudian lanjut. Nah, ini yang terpenting dipahami oleh teman-teman sekalian. Ini menjadi pokok pemahaman yang memang harus dipahami. Artinya untuk yang lain-lain nanti tidak begitu detail, tidak ada masalah, tetapi untuk ini harus wajib dipahami sehingga tidak ada miskomunikasi atau mispersepsi bagi teman-teman terhadap Bawaslu atau pengawas pemilu. Nah, alur penanganan pelanggaran kita itu memiliki 2 pintu masuk utama. 2 pintu masuk utama yaitu temuan dan laporan.
Sebenarnya ada pintu masuk ketiga yaitu informasi awal. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Tetapi yang utama adalah temuan dan laporan. Nah, temuan ini adalah suatu proses yang dilakukan oleh pengawas pemilu secara langsung untuk mengawasi seluruh tahapan. Kemudian di dalam pengawasan itu ditemukan dugaan pelanggaran, maka itu disebut temuan. Nah, temuan ini jika nanti lengkap, nanti akan diregistrasi langsung. Jadi kalau temuan itu pengawas pemilu menemukan adanya dugaan pelanggaran, kemudian langsung diregistrasi karena biasanya kalau temuan sudah yakin 99% kasus ini pasti jalan. Nah, berbeda dengan laporan. Laporan ini bisa dilaporkan oleh yang jelas warga negara Indonesia berusia 17 atau jika di bawah 17 sudah menikah atau pernah menikah. Intinya memiliki hak pilih. Tetapi berbeda nanti jika pemilihan atau yang familiar kita sebut sebagai pilkada itu ada syarat khusus yaitu KTP atau domisili. KTP-nya berada di wilayah administratif pemilihan. Jadi misalkan pilkada di kota Jogja ya tidak bisa warga Sleman, Bantul melaporkan pilkada di kota Jogja. Demikian juga sebaliknya. Nah, laporan ini dilaporkan langsung ke kantor Bawaslu Kota Yogyakarta, nanti akan diterima oleh pegawai atau penerima atau sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta. Kemudian di situ akan diisi seluruh form yang ada, kemudian nanti dilakukan kajian awal. Nah, kajian awal ini untuk menentukan jenis pelanggaran, dan untuk menentukan apakah memenuhi syarat formil dan atau material. Kalau memenuhi, maka dilakukan registrasi. Tetapi jika tidak memenuhi, maka dikembalikan kepada pelapor untuk melengkapi. Yang nanti kalau lengkap, maka akan segera dilakukan registrasi. Nanti di belakang saya jelaskan agak detail. Ini gambaran umumnya. Lanjut, Mbak. Nah, ini lanjut aja tadi sudah. Nah, ini lanjut aja, Mbak. Ini juga lanjut. Nah, kita langsung memasuki. Jadi kalau tadi sudah bisa membedakan pintu masuk antara temuan dan laporan, maka yang diperiksa itu sama. Baik pengawas pemilu melakukan pengawasan dan mendapati temuan maupun laporan itu harus paham betul ini harus dihafalkan. Artinya benar-benar dipahami sebab ini nasib dugaan pelanggaran itu akan jalan atau tidak itu tergantung terpenuhinya syarat formal dan material ini atau tidak. Jadi syarat formal itu adanya identitas pelapor. Pelapor kemudian nama dan alamat terlapor. Jadi nggak bisa kalau misalkan ada orang lapor tetapi anonim itu tidak bisa, itu tidak terpenuhi syarat formal. Jadi harus jelas misalkan Mas Jupri lapor itu ada namanya, kemudian ada KTP-nya, alamatnya, domisilinya, atau nama dan alamat domisili terlapornya juga ada yang dilaporkan siapa. Kemudian waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan, yaitu paling lama 7 hari terhitung sejak diketahui atau ditemukannya dugaan pelanggaran. Nah, di sini ada istilah sejak diketahui. Nah, ini juga poin krusial buat teman-teman sekalian. Artinya sejak diketahui itu begini. Saya perlu jelaskan detail misalkan peristiwa dugaan pelanggarannya terjadi tanggal 1 Maret. Kemudian diketahuinya baru tanggal 3. Maka 7 harinya itu terhitung kapan? Itu penting. Jadi terhitungnya itu bukan
tanggal 1 sampai 7, tetapi terhitung sejak diketahuinya tanggal 3. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Nanti kalau ada yang bingung di kelas kecil bisa diobrolkan lebih lanjut. Nah, artinya menghitung 7 hari itu sejak diketahui, bukan peristiwanya tapi diketahui. Misalkan peristiwanya tanggal 1, tapi baru tahu tanggal 10, maka 7 harinya dihitung dari tanggal 10. Nah, ini juga Mas Dovi menjawab ini. Artinya, seperti Mas Dovi katakan bahwa ketika diketahui tanggal 3, maka expirednya tanggal 10. Nah, kemudian syarat material. Material itu meliputi waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran. Jadi, itu tadi waktunya kapan? Misalnya waktunya tanggal 1, jam berapa, kemudian tempat kejadiannya di mana, misalnya di lapangan pinggiran. Kemudian uraian kejadian. Nah, uraian kejadian ini harus dipaparkan seminimal mungkin meliputi 5W1H. Artinya kapan, di mana, siapa, bagaimana, kenapa, itu harus detail. Misalkan eh, pasangan calon A melakukan bagi-bagi uang di lapangan pinggiran pada jam sekian, dibagikan kepada siapa, dan bagaimana cara membagikan, kalau perlu yang dibagikan apa, apakah bentuk uang atau materi lain atau sembako, itu harus jelas. Karena itu berkelindan dengan bukti. Nah, buktinya apa? Nah, bukti ini penting. Bukti ini juga saya jelaskan. Bukti ini harus terdiri dari 2 alat bukti. Nah, 2 alat bukti itu bukan berupa, misalkan, berupa minyak goreng 2, itu bukan 2 alat bukti. Itu masih disebut 1 alat bukti. Maka yang disebut 2 alat bukti adalah 1 barang bukti dan 1 saksi. Itu baru disebut 2 alat bukti. Nah, itu menjadi penting. Jadi, teman-teman tidak bisa sementara ini kita belum bisa menggunakan alat bukti berupa dokumen digital. Yang saya maksud dokumen digital begini, misalkan teman-teman melihat ada pembagian uang, kemudian memotret atau memvideokan, itu belum bisa disebut alat bukti, itu baru disebut dengan bukti petunjuk, sehingga belum memenuhi syarat material. Nah, syarat material yang terpenuhi ya kalau dia bagi-bagi minyak, ya minyaknya itu sebagai bukti. Sebagai alat buktinya minyak goreng, merek apa, berapa liter gitu misalnya. Atau misalnya bagi-bagi uang ya uangnya berapa, kepada siapa gitu. Dan ada buktinya berupa uang itu dan saksi. Sampai di sini semoga bisa dipahami ya betapa rumitnya kita untuk mau melakukan registrasi dugaan pelanggaran itu harus memenuhi sekian ini tadi. Lanjut, Mas, Mbak. Nah, ini lanjut. Ini tadi sudah tak lanjut. Lanjut. Nah, itu tadi kan sudah saya jelaskan terkait dengan penerimaan laporan. Memang ada hal-hal teknis berupa formulir model A4, A5, dan B7 itu tidak begitu penting karena itu penamaan artinya membuka juknis lah nanti kalau terkait itu. Nah, kajian awal ini juga penting. Kajian awal ini setelah laporan diterima atau temuan itu maka paling lama 2 hari terhitung sejak laporan disampaikan. Jadi misalkan laporan disampaikan tanggal 3, maka paling lama tanggal 5 itu kajian awal harus selesai. Kalau kajian awal baru selesai tanggal 6, maka Bawaslu atau pengawas pemilu dinyatakan cacat prosedur atau apa bisa digugat karena eh, apa namanya dengan sengaja tidak menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya sesuai aturan perundang-undangan. Nah, kajian ini meneliti keterpenuhan syarat formal dan material tadi. Apakah ada identitas pelapor,
terlapor, waktunya, jenis dugaan pelanggarannya. Nah, jenis dugaan pelanggarannya apa? Nanti ditentukan itu. Ini administrasi, pidana, atau etik. Nah, kemudian bisa juga dilakukan pelimpahan laporan sesuai tempat terjadinya. Misalkan ternyata karena batas kota kota Jogja itu cukup berdekatan dengan kabupaten lain, bisa jadi ternyata berada di wilayah administrasi Kabupaten Bantul atau Sleman, maka pelimpahan laporan bisa dilakukan baik ke kabupaten lain atau ke provinsi. Nah, laporan pemilihan atau pemilu itu ditangani dan diselesaikan pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya. Artinya kalau terjadi di kecamatan ya diselesaikan oleh pengawas kecamatan. Kalau di kabupaten kota ya diselesaikan oleh kabupaten kota. Nah, sementara ini yang memiliki kewenangan baru sampai tingkat kecamatan. Untuk tingkat kelurahan belum diberikan kewenangan untuk melakukan penanganan pelanggaran. Nah, kemudian nanti kalau sudah memenuhi syarat, maka dicatatkan dalam buku registrasi dan diberi nomor laporan. Kemudian ini dinyatakan diregistrasi dan dilanjutkan pada mekanisme pelanggaran berikutnya. Lanjut. Nah, hasil kajian awal ini perlu diputuskan melalui rapat pleno. Lah, rapat pleno ini rapat yang dihadiri dan diputuskan oleh anggota Bawaslu atau anggota Panwaslu kecamatan. Kalau Bawaslu kota kita terdiri dari 3 orang, kita memutuskan secara kolektif kolegial melalui rapat pleno. Artinya apakah ini memenuhi syarat atau tidak, kemudian apakah ini diregistrasi atau tidak, disitulah kita melakukan rapat pleno. Nah, jika seperti yang saya sampaikan tadi, jika ternyata ada ketidaklengkapan syarat formal dan atau material, maka pengawas pemilihan memberitahukan kepada pelapor untuk melengkapi syarat formal dan atau material paling lama 1 hari setelah kajian awal selesai. Jadi misalkan kajian awal selesai tanggal 5, maka tanggal 6 itu Bawaslu atau pengawas pemilu itu menyampaikan kepada pelapor. Jadi tanggal 6 disampaikan bahwa ini ada syarat, misalkan identitas terlapornya belum ada, itu syarat formil. Kalau kemudian buktinya belum ada, maka itu syarat material. Maka pelapor diberikan kewajiban untuk melengkapi itu selama paling lama 2 hari. Jadi misalkan tanggal 6 pelapor menerima surat dari Bawaslu, maka tanggal 8 paling lama pelapor menyerahkan kelengkapan atau kekurangan syarat formil dan atau material. Jadi memang agak rumit kita hitung-hitungan di sini karena kita keliru 1 hari saja kasus bisa dihentikan dan tidak bisa dilanjutkan karena kita tidak memenuhi syarat formil dan atau material. Kemudian laporan yang masuk ke Bawaslu tidak boleh ditolak. Semua laporan harus diterima. Jadi tidak boleh sebelum masuk sudah ditolak, itu tidak boleh. Nah, kalau laporan itu kemudian tidak diregistrasi karena misalkan pelapor tidak mampu melengkapi syarat formil dan atau material, maka kewajiban pengawas pemilu adalah menyampaikan kepada pelapor melalui surat secara langsung atau sarana teknologi informasi. Kemudian diumumkan di kantor Bawaslu Kota dan juga di seluruh media yang dimiliki oleh Bawaslu Kota bahwa kasus tidak diregistrasi. Lanjut, Mas. Lanjut ini, Mas. Nah, ini yang saya sebut tadi, selain 2 pintu masuk temuan dan laporan, ada yang namanya informasi awal. Nah, informasi awal ini dapat berupa misalkan informasi lisan atau tulisan yang disampaikan kepada pengawas pemilihan. Misalnya, ada orang WA, tolong ini ada bagi-bagi duit di kecamatan ini.
Nah, itu bisa masuk sebagai informasi awal. Atau kemudian mengirimkan surat, email, itu bisa masuk informasi awal. Atau laporan yang tidak lengkap syarat formil dan atau material dapat kita jadikan sebagai informasi. Mohon maaf ini tadi saat terpental sinyalnya. Nah, saya lanjutkan ya untuk informasi awal itu bisa laporan yang tidak memenuhi syarat formil atau material, atau bisa juga laporan yang dicabut. Tapi syarat mencabut laporan itu sebelum dilakukan registrasi. Nah, itu bisa kita jadikan informasi awal. Misalkan ada laporan ternyata kurang bukti. Nah, maka di tanggal itu melalui rapat pleno kita putuskan untuk jadikan informasi awal, kemudian pengawas pemilu membentuk tim penelusuran informasi awal. Lanjut, Mas. Nah, penelusuran ini bisa dilakukan oleh Bawaslu, provinsi, kota, dan juga kecamatan melakukan informasi awal berpedoman pada Perbawaslu terkait dengan penelusuran. Nah, dalam melakukan penelusuran ini meminta keterangan kepada seluruh atau orang yang dianggap memiliki informasi. Misalnya, karena kita kekurangan bukti, tetapi kita tahu namanya, maka kita datangi dan kita tanyakan. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah dalam melakukan penelusuran informasi awal ini tidak boleh kita melakukan pemanggilan, tetapi kita yang harus datang ke lokasi atau mendatangi informan. Jadi tidak boleh kita bersurat memanggil, itu tidak boleh. Nah, penelusuran itu dilakukan paling lama 7 hari sejak diputuskan dalam rapat pleno. Jadi misalkan tanggal 3 tadi, tanggal 3 kita kajian awal selesai, kemudian tanggal 4 disampaikan, ternyata tidak lengkap. Maka tanggal 5 diumumkan. Nah, misalkan tanggal 6-nya kita rapat pleno untuk melakukan penelusuran, maka terhitung tanggal 13 itu 7 hari sejak diputuskan sebagai informasi awal. Nah, kemudian nanti jika dalam informasi awal itu ternyata ditemukan atau dilengkapi, kelengkapannya lengkap semua, maka tidak lanjut atas informasi awal itu bisa diregistrasi. Namun jika misalkan pemberi informasi itu kita dapat informasi dari pemberi informasi, maka kita informasikan kepada pemberi informasi bahwa berdasar informasi awal kita lanjut ke registrasi dan penanganan dugaan pelanggaran, atau misalkan berdasarkan informasi awal tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan material, itu disampaikan kepada pemberi informasi. Lanjut, Mas. Waktu penanganan pelanggaran, di sini perbedaan yang besar adalah jika pemilu, waktu penanganan pelanggaran itu dilakukan selama 7 hari paling lama. Jadi kalau pemilu itu 7 hari dan bisa ditambahkan 7 hari lagi jika memang diperlukan. Tapi jika memang diperlukan ini ada syaratnya, cukup berat, nggak asal karena kita males, terus udahlah tambah 7 hari, nggak bisa, karena harus ada argumentasi kuat kenapa ini harus ditambah 7 hari. Misalkan ketika kita melakukan klarifikasi ternyata ditemukan fakta baru dan saksi baru yang harus diklarifikasi. Maka karena sangat penting, maka bisa kita tambah 7 hari. Tetapi tidak bisa ketika kita misalkan karena ngetiknya kelamaan, karena ngantuk, ketiduran, terus wah ngetiknya besok aja lah kita tambah 7 hari, itu nggak bisa. Nah, kalau pilkada
itu waktunya lebih mepet lagi. Pilkada itu waktunya hanya 3 hari untuk melakukan penanganan pelanggaran. Nah, 3 hari ini bisa ditambah 2 hari dengan argumentasi yang sama. Tidak bisa karena malas atau karena ketiduran atau karena kecapean, itu tidak bisa. Maka Bawaslu biasanya kalau menangani satu kasus penanganan pelanggaran itu bisa sampai lembur-lembur sampai malam baru satu kasus, karena apalagi pilkada, jadi bisa jadi itu pagi kita lakukan klarifikasi, nanti langsung kita notulensi, kita lakukan kajian sampai malam hari, karena mau nggak mau besok sudah harus selesai sebelum jam 12 malam. Kalau sampai terlambat, maka kita harus punya argumentasi kuat untuk menambah 2 hari. Seperti itu. Lanjut, Mas. Nah, kajian temuan atau laporan, itu sistematikanya ada perbedaan ya formulirnya, tetapi isinya kira-kira sama, kasus posisi, data, kajian, kesimpulan, dan rekomendasi. Nah, kajian ini bersifat rahasia sebelum diumumkan dan diputuskan dalam rapat pleno. Sehingga jika ada orang mengetahui putusan kasus sebelum diplenokan, maka itu terjadi dugaan pelanggaran etik dari pengawas pemilu karena membocorkan informasi yang belum diputuskan. Lanjut. Nah, klarifikasi. Jadi kalau misalnya sudah kita lakukan registrasi, langkah berikutnya adalah dilakukan klarifikasi. Nah, klarifikasi ini baru pengawas pemilu itu diperbolehkan mengundang atau menghadirkan pelapor, terlapor, dan pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran, saksi atau saksi ahli secara langsung. Jadi kita boleh, tetapi kita tidak boleh memaksa. Ini juga problem bagi kita. Misalkan nih, Mas Supri saya undang surat hari ini, untuk datang hari ini nggak datang. Maka kita surati lagi besok. Ternyata nggak datang lagi. Ya sudah, kita nggak bisa. Kayak polisi terus menjemput paksa itu nggak bisa. Bahkan masih problematik atau masih debatable apakah kita diperbolehkan apa namanya mendatangi atau tidak, itu masih debatable, belum diputuskan oleh Bawaslu RI, sehingga kita masih menggunakan mekanisme kalau dipanggil tidak datang ya kita panggil lagi sampai 3 kali, dan memang diperbolehkan in absentia, tetapi kendalanya nanti kita kekurangan bukti, alat bukti atau informasi yang penting. Nah, kemudian kita benar-benar menghadirkan, misalkan ada pelapor, terlapor, dan saksi kira-kira 10 orang gitu. Maka hari itu bisa ngelembur beneran itu. Karena satu orang itu bisa 2 jam. Misalkan kita jadwalkan jam 8 saksi A sampai jam 10 itu langsung ditanya, diklarifikasi, diketik, dinotulensi, kemudian berita acaranya diminta dibaca dulu saat itu juga. Jika setuju, maka ditandatangani dan diperbolehkan menolak untuk tidak tanda tangan. Nah, maka 2 jam kemudian nanti saksi berikutnya jam 10 sampai 12, saksi berikutnya misalnya istirahat 1 jam, jam 1 sampai, nah, kita seringlah melakukan penanganan ini sampai malam, sampai jam 10 malam, sampai jam 11 malam untuk melembur eh, pengisian form-form yang diperlukan secara administratif. Seperti itu. Lanjut, Mas. Nah, tim klarifikasi ini harus dibentuk berdasarkan SK Ketua Bawaslu atau SK Ketua Panwaslu. Itu berisi terdiri dari ketua dan anggota, pejabat struktural dan atau staf. Nah, tim klarifikasi itu diputuskan oleh rapat pleno yang kemudian bentuklah struktur, misalkan siapa nanti yang bertanya, siapa yang mendokumentasikan, yang menyumpah, kemudian yang menjadi notulensi. Nah, seperti itu dibentuk tim dan di SK-kan. Lanjut, Mas. Nah, hasil kajian. Jadi ada 2 ya, kalau laporan itu ada kajian awal dan kajian akhir. Nah, di sini disebut hasil kajian itu kita anggap saja
Ini kajian awal. Kalau kajian akhir itu sudah diputuskan. Nah, dikategorikan di hasil kajian itu kategorikan apakah ini pelanggaran atau bukan pelanggaran. Kategorinya apakah pelanggaran, kalau pelanggaran apakah etik, administrasi atau pidana. Kalau bukan pelanggaran bisa tidak terdapat unsur pelanggaran, terdapat unsur pelanggaran yang bukan menjadi pengawas. Itu yang saya sebut tadi, adanya pelanggaran hukum lainnya. Misalkan dalam sebuah kampanye ada copet. Nah, copet kan bukan pelanggaran pemilu, tapi pelanggaran pidana umum. Nah, maka itu bisa bukan menjadi kewenangan Bawaslu atau pengawas pemilu, tetapi menjadi kewenangan kepolisian. Lanjut. Nah, tindak lanjutnya, kalau pelanggaran kode etik, maka Bawaslu meneruskan rekomendasi kepada DKPP. Kalau Bawaslu Kabupaten atau Panwaslu yang bersalah itu Panwascam atau PPK itu bisa diteruskan ke KPU kalau PPK. Kalau Bawaslu, kalau internalnya ya bisa langsung dilakukan sidang etik oleh Bawaslu sendiri. Di penanganannya etik begitu. Kalau yang melanggar etik adalah KPU, maka kita rekomendasi pelanggaran etik ke DKPP. Lanjut. Nah, kalau pelanggaran administrasi, ini Bawaslu penuh, Panwaslu juga penuh, punya kewenangan penuh untuk melakukan penanganan pelanggaran. Nah, penanganan pelanggaran ini berupa nanti putusannya rekomendasi kepada KPU, KPU provinsi, KPU kota, PPK atau PPS sesuai tingkatan yang melakukan penanganan pelanggaran. Jadi misalkan Panwascam ya nanti diserahkan ke PPK melalui Bawaslu dan KPU. Itu ada mekanisme tersendiri lah nanti. Agak rumit memang, jadi tidak bisa Panwascam langsung menyerahkan rekomendasi ke PPK atau ke PKD. Itu tetap, dan Panwascam nggak bisa merekomendasikan ke KPU, jadi tetap melalui Bawaslu direkomendasikan ke KPU dan KPU meneruskan. Nah, pokoknya panjang lah, birokrasi kita itu cukup rumit lah. Nah, itu dengan menyampaikan salinan berkas pelanggaran, formulir laporan, atau temuan, kajian, dan bukti. Jujur. Nah, ini juga paling rumit pelanggaran pidana ini. Kenapa saya bilang paling rumit? Karena berada di bersama 3 institusi lain. Nah, ini laporan ini, kalau memang setelah diregistrasi, klarifikasi, dan diputuskan melanggar pidana, maka diteruskan ke kepolisian. Jadi bersama Sentra Gakumdu meneruskan dugaan pelanggaran ini ke kepolisian. Nanti oleh kepolisian akan dilakukan penyidikan. Penyidikan itu punya waktu 14 hari. Kemudian penyidikan selesai, diserahkan ke kejaksaan. Jika dinyatakan berkas lengkap, maka dilaksanakan persidangan di pengadilan. Tetapi jika tidak lengkap, dikembalikan ke kepolisian. Nah, proses menjelang penerusan ke kepolisian ini biasanya kita berdebat panjang pasal demi pasal dan itu bisa terjadi berjam-jam. Pernah kita terjadi hampir 6 jam bahkan tidak ketemu titik temu apakah ini dugaan pelanggaran atau tidak karena berdebat di satu pasal yang tidak jelas seperti itu. Lanjut. Nah, kalau bukan pelanggaran, maka bukan pelanggaran pemilihan apa penerusan dengan melampirkan formulir, kajian dan bukti. Nah, penerusan ini bisa sesuai peraturan perundang-undangan. Misalkan pelanggaran netralitas ASN ya kita teruskan ke BKN atau BKD. Kemudian kalau pelanggaran umum ya kita teruskan ke kepolisian. Pokoknya sesuatu yang bukan pelanggaran pemilu maupun pemilihan kita teruskan kepada yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lanjut, Mas. Nah, status penanganan pelanggaran ini statusnya diumumkan oleh sekretariat melalui formulir atau pengumuman di papan pengumuman
dan juga statusnya diumumkan dalam berupa misalkan bukan pelanggaran atau pelanggaran apa itu diumumkan secara jelas di papan pengumuman maupun di media sosial Bawaslu. Lanjut, Mas. Oh, udah selesai. Ini penanganan pelanggaran sudah selesai. Nah, ini untuk sengketa ini saya singgung sedikit saja karena memang itu juga perbedaannya hanya hanya saya beri batasan perbedaan utamanya. Kalau pelanggaran itu bisa temuan, bisa laporan. Tapi kalau sengketa itu tidak bisa temuan. Jadi tidak bisa Bawaslu atau pengawas pemilu kemudian, wah ini sengketa ini nggak bisa. Harus ada permohonan sengketa. Dan yang disebut sengketa proses pemilu atau pemilihan, itu yang utama adalah adanya hak yang dirugikan oleh peserta. Karena keluarnya surat keputusan KPU atau PKPU. Nah, jadi harus ada yang dirugikan. Kalau sengketa itu harus ada yang dirugikan. Tidak bisa kita mutusi sendiri. Wah ini harusnya sengketa, nggak bisa. Pokoknya harus ada permohonan. Saya merasa dirugikan oleh SK KPU nomor sekian. Nah, maka Bawaslu akan menindaklanjuti dengan melakukan adjudikasi dan memutuskan adjudikasi. Seperti itu. Kira-kira kalau sengketa dan sengketa itu jelas bukan merupakan pelanggaran hukum. Artinya tidak ada aturan hukum yang dilanggar tetapi adanya hak yang dirugikan. Sekiranya itu biar tidak bingung karena nanti kita akan studi 3 kasus. Jadi saya akhiri materi umum teknis atau mekanisme penanganan pelanggaran ini. Nanti jika ada mekanisme tanya jawab ya mungkin bisa dipersilahkan nanti tergantung moderatornya. Saya kembalikan ke Mbak Mei. Oke, baik, terima kasih atas pemaparan materinya Pak Jantan. Untuk pertanyaan nanti mungkin di akhir kegiatan aja setelah presentasi dari masing-masing kelompok. Langsung saja kita memasuki sesi kedua yaitu sesi classroom. Peserta akan dibagi menjadi 3 kelas. Dalam kelas tersebut, peserta akan berdiskusi mengenai studi kasus yang akan diampu oleh masing-masing komisioner dari Bawaslu Kota Yogyakarta. Sesi ini akan berjalan selama 20 menit, dan jika 20 menit sudah berlalu, secara otomatis peserta akan kembali ke ruang utama, dan kemudian menyampaikan hasil dari presentasi perwakilan masing-masing classroom. Mohon bantuannya kepada operator untuk membagi peserta menjadi 3 kelas. Merosot suara partainya merosot tajam karena adanya penggabungan TPS di wilayah tersebut dan partisipasi pemilihnya juga menurun dibandingkan pemilu sebelumnya. Kemudian terlapornya yakni ketua dan anggota KPU Kabupaten Tasik, khususnya anggota KPU Divisi Rendatin, ketua dan Kadif Rendatin KPU Kabupaten Tasik. Kemudian syarat material ini syarat material ya, uraian kejadiannya, syarat materialnya, uraian kejadian yang terlampir itu tadi panjang ya. Intinya karena adanya penggabungan TPS yang dimana merugikan peserta pemilu karena suara partainya menurun, kemudian pemilihnya juga menurun dibanding pemilu sebelumnya, yang juga mengakibatkan konversi suara atau kursinya di wilayah tersebut juga hilang ya kemungkinan ya, tapi ini tidak dijelaskan detail ya, jadi anasir kami lah. Kemudian dugaan pelanggaran tadi, mekanisme penanganan pelanggarannya karena dugaan pelanggaran kode etik, maka Bawaslu Kabupaten Tasik merekomendasikan dari hasil kajian tadi, kemudian menghasilkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Tasik untuk penanganan internal KPU Kabupaten Tasik dengan perbaikan-perbaikan maupun penanganan internal sendiri mereka. Kemudian hasil kajian tadi juga kita Bawaslu Kabupaten Tasik rekomendasikan ke DKPP RI untuk memproses dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU Kabupaten Tasik tadi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dovi atas pemaparan hasil diskusi dari kelompok ketiga, kelompok kelas 3. Selanjutnya, adakah yang sukarela untuk menjelaskan atau mempresentasikan dari room 1 atau room 2? Jadi room 2, Mbak.
Boleh room 2 Pak Danang nggih? Pak Andi. Monggo Pak Danang, ini jenengan harus dipanggil kok. Oh, Pak Dengan siapa Pak yang Andi. Oh, Pak Andi nggih, monggo Pak Andi Andi. aja sepakatan awal. Nanti Nggih, kalau monggo administrasi kami nanti silakan ke Pak Andi. Monggo Pak aturan Andi. lagi nanti. Baik, terima kasih Mbak. Eh, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Mungkin makasih. Tadi kami di ROM 2, saya Bung Janda, Mbak Dana, Mbak Dwi, dan Mbak Ben. Ini lagi azan, apakah saya teruskan? Depending dulu ya? Halo? Ya, nunggu azan dulu Pak, nggak apa-apa, sebentar. Sebentar ya, di ini dulu ya Pak. Enak Mas Andi. Baik, Bapak Ibu, apakah bisa kita lanjutkan? Bisa. Baik. Tolong Mbak Meg, tanya tadi itu hasil dari diskus kita, Pak. Kita tolong operator untuk share screen hasil diskusi. Ini nggak keketnya kok nggak ada di Zoom ini ya? Mungkin terlempar Mbak Keket. Mungkin dijelaskan secara garis besarnya dulu Pak Andi sambil Uh, menunggu Keket. Terima kasih. Jadi pada diskusi yang tadi kita jalani, yaitu masalah adanya hasil dari rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU sehingga data yang muncul itu terjadi selisih. Tapi setelah pelaksanaan ternyata itu di berita kejadian khusus itu tidak ada. Jadi pada dasarnya dari awal itu kan dari pihak misal Panwascam itu telah mengusulkan adanya data yang belum masuk dan juga ada data yang itu TMS gitu ya, itu sudah direkomendasikan. Tapi dari pihak penyelenggara sendiri Pak KPU
itu dengan asumsinya mengatakan bahwasanya itu kalau mau prosesnya terlalu lama dan bla 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 gitu. Jadi setelah pelaksanaan, nah itu yang terjadi dari sekitar 300, bahasanya itu 300-an data pemilih, nah itu ada terjadi pembengkakan di Kabupaten Maju itu sekitar 400-an lebih suara yang jadi gitu keluar gitu loh. Padahal dari awal kita telah merekomendasikan ke pihak Panwas, Pak Panwas telah merekomendasikan itu ke KPU untuk menindaklanjuti adanya data TMS dan MS gitu. Jadi dari hasil diskusi kita mengenai data yang ada itu apakah peristiwa memenuhi unsur pelanggaran dalam kasus ini, ya kita membahasanya itu ada pelanggaran administrasi pemilu karena yang menjadi perhatian yaitu tidak seluruh rekomendasi pengawas itu ditindaklanjuti. Tadi bahwasanya kita sudah melakukan tindak lanjut adanya rekom mengenai adanya data TMS dan MS gitu. Sehingga terdapat selisih angka dalam proses pleno. Selisih tersebut tidak dibahas oleh KPU dalam rapat pleno lebih lanjut. Tidak ada catatan kejadian khususnya, padahal tadi sudah jelas itu ada sekitar 400-an itu yang jadi catatan kita. Ini menunjukkan adanya kemungkinan ketidakseriusan prosedur dalam penetapan ITE sesuai rekomendasi kita dari awal. Terus ini ada yang masukkan kita dari hasil rekom itu masuk ke kaitannya dengan etik, yaitu adanya ketidakpatuhan terhadap prosedur tahapan administrasi, juga tidak menindaklanjuti rekom dari pengawas karena dari awal kita sudah menyampaikan, dan itu adanya ketidaksesuaian data dalam penetapan DPT. Terus mekanisme yang kita lakukan yaitu telah terhasil dari rapat tersebut, yaitu adanya satu, yang pertama itu melakukan pemeriksaan awal terhadap adanya temuan dari data yang telah kita dapat, yaitu. Terus yang kedua itu laporan itu akan kita registrasi sebagai pelanggaran administrasi. Terus langkah selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dan klarifikasi mengenai data yang telah dihasilkan dalam pleno tersebut. Terus Bawaslu akan mengeluarkan putusan pelanggaran administrasi karena dari awal tadi kan sudah kita lihat rekom yang tidak ditindaklanjuti. Nah, jadi di samping kita melakukan rekom kepada KPU, dan kita juga membawa bukti-bukti yang telah kita persiapkan, yaitu salah satunya rekom dari Panwas Kecamatan, ada juga dokumen DPS, DPS HPT, dan DPT-nya. Berita acara pleno penetapannya, terus ada data sidali, ada daftar pemilih pada TPS yang mengalami peningkatan DPK. Poin selanjutnya yaitu keterangan dari anggota KPU Kabupaten, dan yang terakhir itu keterangan Panwaslu Kecamatan. Jadi Bapak Ibu semua, itu hasil diskusi kami di kelompok 2 mengenai adanya potensi ketidakpatuhan dalam pelaksanaan rekom yang dilakukan oleh dari tingkat bawah yaitu Panwaslu Cam ke KPU mengenai adanya data yang TMS dan MS. Mungkin gitu Bapak Ibu semua penjelasan dari kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi telah menjelaskan hasil diskusi dari Room 2. Untuk yang terakhir, presentasi dari Room 1, dari Room 1 ada perwakilan siapa? Mungkin saya bisa ini Mbak, urun rembuk yang untuk Room 1 mungkin. Oh nggih, Pak Ralianto nggih. Iya, betul. Boleh Pak, silakan. Mohon maaf tadi saya agak terlambat masuknya di room karena approval-nya baru sekitar 10 menit kemudian masuk. Jadi ini hanya sepemahaman saya saat-saat terakhir tadi masuk di mana? Di room 1 nggih. Itu jadi pada intinya itu ada salah seorang pemilik yayasan, Pak Gayuh itu tadi, beliaunya itu kan sebenarnya memiliki
yayasan yang sudah dimiliki semenjak lama seperti itu ya, sekitar tahun 2018. Nah, beliau itu memang secara rutin menyelenggarakan kegiatan sejak dari tahun 2018 itu untuk istilahnya memberikan donasi pendidikan kepada generasi muda seperti itu. Nah, kalau saya dari situ saya berpendapat secara pribadi itu belum ada pelanggaran sih Mbak, belum ada pelanggaran. Jadi karena program yang dia laksanakan itu dilakukan secara rutin ya semenjak tahun 2008. Terus kemudian kalau dari soal itu juga itu belum masuk pelanggaran karena dana yang digunakan itu bukan dana kampanye seperti itu dari internal yayasan. Terus kemudian dari analisanya juga tidak ada atribut partai politik serta nomor urut. Terus hal yang kemudian menjadi agak sedikit sumir itu sebaiknya di saat seseorang itu menjadi ketua yayasan atau pemilik yayasan atau pembina seperti itu, di saat dia akan mencalonkan diri sebagai seorang anggota legislatif itu sebaiknya dia mundur dulu gitu ya, agar hal-hal yang seperti case yang diutarakan itu tidak kemudian membuat banyak orang itu bertanya-tanya gitu. Sebaiknya seperti itu. Terus kemudian ada sedikit indikasi politisasi ya di dalam kegiatan sosial tersebut. Kalau dari kami itu aja sih. Mungkin kalau ada dari teman-teman pengen menambahkan, monggo silakan. Baik, terima kasih Pak Ralianto. Mungkin dari kelompok 1 ada yang ingin menambahkan? Cukup, nggih. Baik, terima kasih kepada Pak Ralianto, Pak Andi, dan Mas Dovi atas presentasi dari dari masing-masing kelas. Karena kan ini udah presentasi, sudah banyak mungkin pemikiran-pemikiran terkait dengan masing-masing kasus, nggih. Untuk lebih jelasnya dan untuk lebih mencerahkan pemikiran kita, untuk sesi selanjutnya adalah sesi pembahasan singkat mengenai hasil dari diskusi studi kasus oleh narasumber. Kepada Bapak Jana Putra Bangsa, dipersilahkan. Baik, Mbak Mei, ini sampai jam berapa Mbak Mei? Sebenarnya sih sudah selesai ya Pak. Sampai maghrib Pak. Sudah 3:30 ya Mbak Mei? Oh boleh Pak, 3:30 nggih. Silakan Pak Jana. Jadi tak bahas singkat-singkat aja ya. Jadi ini mohon maaf ini saya nggak on cam ini, soalnya kalau on cam mental terus ya saya sinyalnya. Nah ini jadi kalau yang di kasus pidana itu memang tapi yang terpenting ini begini, bagi teman-teman yang sudah mengetahui betapa rumitnya melakukan penanganan pelanggaran, akan memahami bahwa proses penanganan pelanggaran itu tidak mudah. Artinya banyak hal-hal yang sifatnya itu abu-abu. Jadi tidak bisa langsung kita putuskan itu pelanggaran, itu tidak. Nah ternyata sangat rumit. Misalkan di kasus pidana ini, itu sebenarnya ada fakta dan ada fakta yang perlu diuji. Ini pemahaman saya, karena ini fakta yang ada itu jelas program itu sudah berjalan sejak tahun-tahun sebelumnya. Kemudian dana berasal dari yayasan. Kemudian tidak ada atribut partai, tidak ada ajakan memilih dalam pidato-pidatonya. Itu fakta di dalam peristiwa hari H. Kemudian fakta yang perlu diuji adalah pemberian beasiswa kepada masyarakat itu. Itu perlu diuji. Waktunya, kenapa berbarengan, kemudian kegiatannya dilakukan saat tahapan. Terdapat atribut personal calon, apakah foto di kalender itu masuk dalam alat peraga kampanye atau tidak, itu fakta yang perlu diuji dengan undang-undang. Maksudnya alat peraga kampanye itu meliputi apa, apakah foto diri, citra diri masuk dalam alat peraga kampanye. Kalau masuk ya bisa pidana, tapi kalau nggak masuk ya nggak bisa. Jadi tidak segamblang itu kasus itu. Kemudian terdapat narasi yang ditafsirkan sebagai ajakan memilih, misalkan bersama itu lupa aku narasinya kan
lebih baik lah atau apa itu ada. Apakah narasi itu bisa ditafsirkan sebagai jargon? Jargon bisa ditafsirkan enggak sebagai alat peraga kampanye? Kemudian adanya terdapat unggahan relawan untuk memilih. Nah, relawan itu bisa dicek juga. Apakah si relawan itu, misalkan di akunnya, apakah akun itu terdaftar di KPU atau tidak? Dan relawan itu apakah terdaftar sebagai tim pemenangan atau tidak? Nah, itu masih panjang lah. Tidak bisa kita simpulkan sederhana, bukan pelanggaran. Tetapi masih perlu fakta-fakta itu diuji. Kalau diuji itu terbukti misalkan memuat unsur ajakan memilih, penyabaran materi kampanye karena kalendernya ada fotonya, kemudian kegiatan yang mengarah pada dukungan terhadap calon. Nah, itu bisa masuk potensi pidana. Kemudian bisa nggak dibuktikan politik uangnya, apakah beasiswanya itu dimaksudkan untuk mempengaruhi pemilih atau tidak gitu. Nah, gitu ya. Kalau untuk penanganannya kan tadi sudah saya jelaskan di awal. Nah, bukti yang diperlukan, bukti untuk pidana ini, kalau mampu kita persoalkan pidana itu jelas pembuktiannya satu, dokumentasi kegiatan, rekaman atau transkrip sambutan, contoh kalender yang dibagikan, sumber pendanaan kegiatan. Jadi kita betul-betul harus mengetahui dari mana sumber kegiatan, kemudian riwayat kegiatan yayasan tahun-tahun sebelumnya, keterangan saksi, unggahan media sosial, dan lain sebagainya itu. Pokoknya seperti itu. Baru bisa kita nyatakan itu pelanggaran atau bukan pelanggaran. Dan untuk kasus yang kedua, itu terkait dengan kode etik. Kode etik ini apa? Yang fakta yang ada kan, atau fakta yang perlu diuji apa? Adanya potensi konflik kepentingan, bahwa ada istri yang merupakan pengurus partai. Kemudian tidak ada ungkapan hubungan dengan partai politik atau tidak declare bahwa istrinya adalah kader partai seperti itu. Maka itu juga panjang itu karena bahwa di saat mendaftarkan diri sebagai KPU maupun Bawaslu seharusnya sudah gentleman agreement untuk tanda tangan bahwa tidak memiliki hubungan dengan suami atau istri yang merupakan anggota partai seperti atau keluarga, yang itu harusnya sudah ada dan itu bisa dipersoalkan juga ketika diketemukan di kemudian hari. Kemudian jenisnya apa? Potensi pelanggaran kode etik kan independensi, dan profesionalitas, integritas, transparansi. Seperti itu nanti tinggal dicari di per DKPP. Kemudian penanganannya ya jelas sama seperti tadi, ada registrasi dan lain-lain. Nah, bukti yang diperlukan untuk kode etik ini tentu adalah berita acara rapat pleno. Berita acara itu penting karena itu menjadi bukti otentik. Kemudian kalau perlu senotulensinya, kalau bisa, karena di notulensi terjadi perdebatan kan antara 2 lawan 3 anggota KPU yang ada yang tidak sepakat, tetapi tetap secara kolektif kolegial diputuskan dalam pleno untuk menggabungkan TPS itu. Kemudian dokumen usulan penggabungan TPS, kemudian data pemilih, informasi mengenai jabatan istri, notulen rapat, keterangan anggota KPU, data partisipasi, dan lain-lain itu menjadi bukti penting untuk mengangkat kasus ini. Nah, sebenarnya kalau di kasus ini itu tidak bisa ditangani oleh KPU sendiri karena yang terduga kode etik KPU, maka langsung penerusan ke DKPP karena biar DKPP yang mengurus KPU, karena tidak bisa KPU menangani dirinya sendiri. Nah, kemudian untuk kasus yang ketiga itu administrasi. Di administrasi tadi ya di ruang kami itu terjadi diskusi yang cukup menarik karena ternyata kalau pelanggaran administrasi itu pasti jelas, tapi ternyata ada potensi atau pemikiran adanya dugaan etik. Karena kenapa dugaan etik? Karena tidak melaksanakan rekomendasi dari Panwascam, maka itu bisa dilaporkan sebagai pelanggaran etik. Dan juga ada potensi pelanggaran pidana karena rekomendasi Panwascam tidak ditindaklanjuti oleh KPU. Maka terdapat 3 potensi pelanggaran di dalam kasus dugaan pelanggaran administrasi ini, yang sudah pasti jelas administrasi dan kode etik, tetapi dugaan pelanggaran pidananya masih dalam proses karena ceritanya bersambung kan, itu cerita kasusnya tidak sampai belakangan. Jadi tetapi ada potensi pelanggaran pidananya. Kalau di undang-undang kita kan masih belum bisa langsung
mempidanakan ketika tidak menindaklanjuti rekomendasi. Tapi kalau usulan undang-undangnya terbaru kan besok bisa. Nah, dari ketiga kasus ini kita mulai memahami kan bagaimana rumitnya administrasi atau prosedur kita dalam menangani penanganan pelanggaran itu tidak mudah, tidak gamblang dan tidak gamblang di depan mata terus kita langsung bisa bilang oh itu tidak melanggar, oh itu melanggar, nggak bisa. Ternyata sangat rumit sekali. Nah, hal ini menjadi pengetahuan kita bersama kan ternyata tadi di ruang room 2 yang membahas administrasi yang ternyata tidak gampang juga. Ternyata ada potensi dugaan pelanggaran yang lain, di pidana pun demikian dan di etik pun juga demikian. Bahkan keputusan kita pun menentukan apakah ini akan ditindaklanjuti atau tidak. Kalau tidak ditindaklanjuti maka kita bisa kena DKPP. Kalau ditindaklanjuti salah kita juga bisa kena DKPP. Bahkan bisa kena unsur pidana. Nah, jadi rumit lah kita untuk memutuskan ini, selain waktunya terbatas juga sangat rumit. Nah, itu saja biar ringkas. Nanti teman-teman selak berbuka puasa, jadi melalui diskusi ini saya berharap seluruh peserta mampu memahami minimal 50% saja lah, tidak masalah lah dari ini, karena itu sudah cukup. 50% itu baru nanti ditingkatkan lagi sampai ke 100%-nya. Kiranya itu saya kembalikan ke Mbak Mei. Baik, Pak Jantan, terima kasih atas penjelasan materi dan pemahaman terkait kasusnya. Sangat seru sekali ya, Bapak Ibu semuanya, ngaji demokrasi kita pada sesi terakhir ini. Terima kasih juga pada teman-teman yang aktif berpartisipasi dalam diskusi. Dari pemaparan materi ini, kita dapat memahami bahwa penanganan pelanggaran pemilu bukan hanya soal prosedur administratif, tetapi merupakan bagian penting dari upaya menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi. Tugas pengawasan yang dijalankan oleh Bawaslu menuntut ketelitian, integritas, serta pemahaman yang baik terhadap regulasi dan mekanisme yang berlaku. Dan tentunya Bawaslu juga sangat membutuhkan dukungan dan partisipasi dari masyarakat terkait dengan pengawasan penanganan pelanggaran pemilu. Semoga melalui forum ini kita semakin memahami bahwa penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa bukanlah sekedar prosedur administratif, melainkan bagian dari menjaga marwah demokrasi dan kedaulatan rakyat. Akhir kata, kami mohon maaf apabila dalam memandu jalannya diskusi terdapat kekurangan. Semoga apa yang kita didiskusikan pada hari ini dapat menjadi bekal dan penguatan bagi kita semua dalam menjalankan tugas menjaga demokrasi. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Melinda selaku moderator yang telah memandu jalannya sesi materi dan diskusi dengan sangat baik, tertib, dan sistematis. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Jantan Putra Bangsa selaku narasumber atas penyampaian materi yang sangat komprehensif dan memperkaya perspektif kita bersama dalam memahami teknis penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa pemilu. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat menambah wawasan serta memperkuat pemahaman kita dalam menjalankan tugas pengawasan dan penegakan hukum pemilu. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta atas partisipasi aktif dan komitmen dalam mengikuti kegiatan ini hingga selesai. Selanjutnya, hadirin yang kami hormati, sebelum kita menutup kegiatan ngaji demokrasi pada siang hari ini, izinkan kami menyampaikan beberapa informasi penting. Yang pertama, sebagai bentuk apresiasi, nantinya akan ada hadiah menarik berupa souvenir bagi peserta teraktif dan terbaik dalam rangkaian kegiatan ngaji demokrasi tahun ini. Peserta terpilih akan kami undang secara khusus untuk hadir langsung di kantor Bawaslu Kota Yogyakarta pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2026. Yang kedua, bagi Bapak atau Ibu peserta yang belum terpilih sebagai peserta terbaik, kami harap untuk tidak berkecil hati karena nantinya bagi seluruh peserta terdaftar yang telah mengikuti minimal 3 sesi ngaji demokrasi akan memperoleh sertifikat. Demikian pula bagi peserta non terdaftar yang telah mengikuti 4 sesi ngaji demokrasi secara lengkap, tetap berhak memperoleh sertifikat sebagai bentuk penghargaan atas komitmen dan partisipasi aktifnya dalam kegiatan ini dengan ketentuan menghubungi panitia. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran, partisipasi, serta semangat belajar yang telah ditunjukkan selama rangkaian kegiatan berlangsung.
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak atau Ibu seluruh peserta untuk mengisi pos-tes yang telah kami sediakan. Pos-tes ini bertujuan sebagai bagian dari refleksi dan evaluasi atas materi kita kegiatan ngaji demokrasi hari ini. Untuknya kami mohon kesediaan dapat mengisi terlebih dahulu dan kami akan memberikan waktu kurang lebih 5 menit kepada Bapak dan Ibu untuk menyelesaikan pengisian tersebut. Kami persilahkan kepada seluruh peserta untuk mulai mengisi. Linknya ada di kolom 5 menit komentar. aja. Ya, 5 menit.
Baik, mohon izin hadirin yang kami hormati. Karena 5 menit telah berlalu, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak atau Ibu yang telah meluangkan waktu untuk mengisi post-test yang telah kami sediakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, rangkaian kegiatan ngaji demokrasi Bawaslu Kota Yogyakarta tahun 2026 sebanyak 4 kali mulai dari 25 Februari 2026 hingga hari ini 6 Maret 2026 telah kita ikuti bersama dengan penuh khidmat dan antusiasme. Sebelum kegiatan ini secara resmi kita tutup, mari kita simak terlebih dahulu sambutan sekaligus penutupan kegiatan yang akan disampaikan oleh anggota Bawaslu Kota Yogyakarta. Kepada yang kami hormati, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Kota Yogyakarta, Ibu Siti Nurhayati, kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya Mas Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabatku semuanya, peserta ngaji demokrasi tahun 2026. Yang pertama saya mohonkan izin Pak Ketua tidak ikut dalam proses penutupan karena sedang persiapan tahlilan di rumahnya. Yang kedua, berkaitan dengan proses ini saya ucapkan banyak terima kasih atas peran serta seluruh peserta, Bapak Ibu, yang saya doakan semoga senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan di dunia wal akhirah. Berbicara terkait dengan demokrasi, melalui 4 sesi ini kita bisa memahami bahwa ternyata demokrasi itu tidak hanya lahir dari bilik suara, tidak hanya lahir dari tahapan pemilu-pemilihan saja, tetapi juga dari hati nurani warga negara, begitu ya. Pemilu yang jujur, pemilu yang adil, ini merupakan hajat yang kita kehendaki bersama sebagai warga negara Indonesia, yang tentunya bicara jujur dan adil itu juga merupakan hajat dari penyelenggara pemilu. Namun, ini penting juga untuk dikawal oleh masyarakat, seluruh warga Kota Yogyakarta dalam mewujudkan kepedulian terhadap proses demokrasi di Kota Jogja. Kalau kemarin kita menyitir salah satu ayat di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Ali Imran ayat 104. Sahabatku semuanya, pengawasan partisipatif ini sejatinya adalah bentuk dari implementasi amar ma'ruf nahi munkar kalau di dalam Islam begitu nggih. Jadi ketika ada amar ma'ruf nahi munkar dikaitkan dengan kehidupan berbangsa, wujudnya ini adalah bentuk pengawasan partisipatif. Jadi kita perlu untuk bergerak bersama dalam rangka menolak politik uang, kemudian bagaimana mengajak warga untuk bisa berani dalam melaporkan pelanggaran, menjaga integritas suara rakyat. Nah, ini hal yang tidak terpisahkan dari ketugasan kami sebagai penyelenggara pemilu. Saat itulah ketika hal-hal tersebut bisa kita laksanakan dengan penuh keyakinan, maka kita berada dalam garis barisan yang sama menjaga amanah demokrasi. Kalau bicara Jogja sebagai kota pendidikan, kota pergerakan, maka seharusnya kita juga turut serta membangun kota ini menjadi salah satu teladan dalam demokrasi yang bersih dan berintegritas. Jadi saya berharap kita bersama melalui kegiatan ngaji demokrasi ini tidak hanya pulang dengan membawa ilmu, tetapi dengan bersama-sama membawa komitmen dalam diri kita, niat dan keberanian untuk menjaga dan mengawasi demokrasi. Agar demokrasi khususnya di Kota Jogja bisa tetap kuat dan bermartabat. Karena demokrasi yang kuat itu lahir dari rakyat yang berani menjaga. Sebelum saya akhiri, satu apresiasi untuk teman-teman semua, sahabatku semuanya yang ikut dalam agenda ngaji demokrasi. Kita akan memberikan fasilitas kepada teman-teman semuanya untuk bisa mengikuti agenda dari Bawaslu DIY bersama Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Mafindo yang didukung oleh ASEAN Foundation dan Google Earth
yang akan menyelenggarakan kegiatan pelatihan kecerdasan artifisial melalui program AI Ready ASEAN. AI Ready ASEAN. Teman-teman, seluruh peserta ngaji demokrasi ini kita berikan fasilitas untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut. Selain juga ada sertifikat ngaji demokrasi dan yang tentu sangat kita harapkan diikuti oleh teman-teman semua karena ini sertifikatnya internasional ya. Teman-teman semuanya mengikuti program short course tersebut pada tanggal 12 Maret 2026. Nanti link pendaftarannya akan di-share oleh teman-teman. Ini bentuk apresiasi kami atas komitmen panjenengan semuanya. Dan untuk teman-teman nanti akan mendapatkan, setelah mengikuti proses itu akan mendapatkan sertifikat yang tingkatnya internasional, bukan nasional, apalagi bukan kota Jogja saja, tapi internasional, karena ini merupakan kerjasama dengan ASEAN Foundation. Baik, dari saya cukup itu. Tentu harapan kami dari Bawaslu Kota Yogyakarta kita bisa bersama-sama berkolaborasi merawat demokrasi di Kota Yogyakarta khususnya agar suara rakyat bisa tetap suci tanpa transaksi, tanpa intimidasi atau manipulasi. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Siti Nurhayati atas sambutan sekaligus penutup kegiatan yang telah disampaikan. Semoga pesan dan arahan yang diberikan dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus berperan aktif dalam menjaga kualitas demokrasi. Selanjutnya, kami mohon kesediaan Bapak atau Ibu untuk mengikuti sesi foto bersama sebagai bentuk dokumentasi kegiatan pada hari ini. Kepada seluruh peserta, kami mohon kesediaannya untuk menyalakan kamera dan menampilkan tampilan terbaiknya. Dan untuk tim dokumentasi, kami persilahkan untuk mengambil gambar sesuai dengan aba-aba dari saya. Aku ada nggak? Aku gitu. Ada kayaknya. Ada nggak? 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, untuk slide berikutnya. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu atas kesediaannya untuk berfoto bersama. Semoga momen kebersamaan ini dapat menjadi kenangan sekaligus semangat bagi kita semua dalam memperkuat komitmen menjaga demokrasi. Terakhir, sebagai bentuk rasa cinta dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara, marilah kita bersama-sama untuk sejenak meluangkan waktu menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Kepada seluruh hadirin, kami mohon kesediaannya untuk berdiri. Terima kasih kepada seluruh hadirin. Kami persilakan untuk duduk kembali. Usai sudah rangkaian kegiatan ngaji demokrasi tahun ini, semoga kegiatan ini memberikan manfaat serta menjadi bagian dari upaya kita bersama dalam memperkuat demokrasi yang berintegritas. Akhirnya, sampai jumpa pada ngaji demokrasi tahun depan. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama dapat menjadi bekal dalam memperkuat integritas dan kualitas demokrasi yang kita jaga bersama.
Saya selaku pembawa acara, apabila selama memandu kegiatan terdapat tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Waalaikumsalam ini Pak warahmatullahi wabarakatuh. Arianto dari radio ya Pak ya? Betul Bu, ye. Ye. Nanti siap-siap kita kolaborasi ya Pak. Ye, Bu, sakit matur nuwun kalau malah Ye. dapat ini Siap. apresiasi. Nanti nyuwun kontaknya nyuwun kontaknya di-share ke panitia nih Pak. Ye, baik Bu, ye, sakit. Matur nuwun, ye. Ya. Bapak Ibu matur sangat untuk kolaborasinya. Sukses semuanya, salam sehat selalu. Terima kasih Bu.